ketemu lagi di ibadah online King Kids. Wah, gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat-sehat dong ya. Nah, pada ibadah online kali ini, tentu saja adik-adik ada peraturan-peraturan yang harus kita jalanin. Apa aja sih Kak peraturan-peraturannya? Yang pertama, menggunakan baju yang rapi. Jangan lupa mandi ya adik-adik. Yang kedua, jangan membawa makanan dan minuman. Yang ketiga, jangan bermain-main saat beribadah. Yang keempat, kita harus mengikuti ibadah sampai selesai. Dan yang terakhir, kita harus fokus beribadah sama Tuhan supaya kita bisa membahagiakan Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin berpergian adik-adik. Apa aja sih Kak Angel hal-halnya? Kita harus selalu memakai masker. Caranya adalah pegang tali telinga masker, pasangkan tali telinga masker pada kuping kiri dan kanan. Dan jangan lupa, kita harus sering cuci tangan ya adik-adik. Gimana Kak Angel cara cuci tangannya? Caranya, basahi tangan kalian, lalu pakai sabun secukupnya. Lalu yang pertama adalah gosok telapak tangan kalian sampai berbusa. Yang kedua, gosok punggung tangan kalian kanan dan kiri. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari. Yang keempat, kita juga harus membersihkan jari-jari tangan kita kanan dan kiri. Yang kelima, jangan lupa juga bersihkan ibu jari kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita harus membersihkan semua kuku-kuku tangan kita. Nah, sudah bersih deh. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, nggak terasa ya kita sudah memasuki tahun 2021. Dan ini adalah ibadah kedua kita di tahun ini. Nah, sebelum memulai ibadah kita akan berdoa lebih dulu. Kita akan berdoa Bapa kami. Sikapnya harus dengan sikap yang rapi, duduk yang rapi adik-adik, dan jangan lupa untuk melipat tangan kita dan menutup mata kita. Sekarang kita sedia siap untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kita tadi sudah selesai berdoa Bapa kami. Sekarang adalah waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahan kita. Mari sekarang adik-adik kita berikan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku.
Adik-adik, kalau menurut adik-adik Tuhan itu baik nggak? Kalau menurut kakak Tuhan itu baik banget. Tuhan selalu menyertai kita di saat kita susah. Nah, dan begitu kita harus bersyukur dengan cara memuji Dia. Gimana sih cara pujian yang terbaik supaya Tuhan Yesus senang? Caranya adik-adik harus bangkit berdiri sekarang dan juga siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Jangan lupa saat memuji Tuhan harus dengan semangat dan juga dengan gerakan yang telah diajarkan kakak-kakaknya ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oh, oh. Bersama Tuhan aku bisa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk salam
baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gimana adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Wah, masih semangat ya. Nah, setelah ini teman kita akan menyanyikan sebuah pujian. Nah, pujian ini menggambarkan betapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, hidup dipimpin Roh Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku, hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Thank you. Adik-adik, kita mesti bisa ibadah sekarang itu karena kita percaya akan perlindungan Tuhan. Yuk, kita sama-sama berkatakan Mazmur 91 agar kita lebih percaya akan pernyataan Tuhan yang sempurna. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung dari penyakit, sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut
terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Tuhan, sehati kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, Engkau pimpin, Engkau jauhkan dari segala macam virus yang mengganggu, terutama virus corona Tuhan. Engkau berkati tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang untuk melawan virus ini Tuhan. Engkau berkati, beri kekuatan dan beri kami hikmat Tuhan, agar kami bisa terbebas dari virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik ingat nggak? Ada seorang tokoh Alkitab, orang Israel, tinggal di Mesir sejak umur 17 tahun. Nggak ada orang tua di Mesir, jauh dari saudara. Ya, dia pertama di sana, dia jadi budak adik-adik. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia diangkat jadi tangan kanan Raja Mesir adik-adik.
Adik-adik ingat gak siapa namanya? Siapa adik-adik? Good. Yusuf adik-adik. Yes. Yusuf. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita Alkitab tentang Yusuf yang dibawakan oleh Kak Grace. Adik-adik duduk manis, yang rapi, fokus, konsentrasi. Biar adik-adik bisa dengerin cerita-cerita tentang Yusuf dengan baik adik-adik. Ya, dengerin ya adik-adik. Good. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Yuk sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengerin firman, kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, sekarang kami mendengarkan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat kepada setiap kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Grace mau ajak kita sama-sama belajar yuk tentang satu tokoh, yaitu Yusuf. Nah, adik-adik pasti pernah dengar dong seorang tokoh ini namanya Yusuf. Nah, ya Yusuf ini mempunyai 12 orang kakak. Nah, jadi Yusuf ini anak yang paling kecil. Nah, anak yang paling kecil ini, Yusuf ini disayangi sama orang tuanya. Jadi Yusuf selalu dikasih baju yang paling bagus dari orang tuanya, dari ayahnya, yaitu Yakub. Nah, karena Yusuf selalu mendapatkan barang yang bagus, baju yang bagus, saudara-saudaranya menjadi iri terhadap Yusuf. Nah, karena saudaranya iri terhadap Yusuf, wah, saudara-saudaranya mempunyai rencana yang jahat untuk Yusuf. Nah, suatu hari, waktu itu saudara-saudara Yusuf sedang menjaga domba-domba dan Yusuf disuruh ayahnya untuk datang melihat saudara-saudaranya. Nah, waktu Yusuf datang untuk melihat saudara-saudaranya, saudara-saudaranya Yusuf mempunyai rencana yang jahat, yaitu untuk menyingkirkan Yusuf. Tapi karena Yusuf masih saudara mereka, jadi mereka tidak membunuh Yusuf. Mereka hanya menaruh Yusuf di dalam sumur. Nah, setelah Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, lalu lewatlah iring-iringan pedagang Arab yang sedang menuju ke Mesir. Lalu saudaranya Yusuf mempunyai ide, ya udah kita jual aja si Yusuf supaya kita bisa dapat uang. Nah, lalu dijuallah si Yusuf seharga 20 keping perak kepada pedagang Arab yang sedang berjalan menuju ke Mesir. Nah, setelah Yusuf dijual, lalu saudara-saudaranya membohongi ayahnya dengan cara mengkoyak, merobek jubahnya Yusuf yang bagus lalu dikasih darah hewan. Dan alasannya bilangnya Yusuf sudah meninggal dimakan oleh binatang buas. Nah, ada kuis ya adik-adik ya, kakak mau tanya. Kuisnya adalah siapa yang memusuhi Yusuf? Yang A, saudara-saudaranya, dan yang B, Yakub ayahnya. Kita jawab bersama-sama ya, kakak kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah A, saudara-saudaranya Yusuf. Nah, setelah Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf mempunyai cerita yang cukup panjang. Kakak jelasin singkatnya ya. Nah, jadi karena Yusuf ini mempunyai badan yang bagus, wajah yang tampan. Nah, istri dari Firaun yaitu Potifar tergoda oleh Yusuf dan dia mencoba menggoda Yusuf, tapi Yusuf menolaknya dan akhirnya Potifar memfitnah Yusuf. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke penjara. Nah, suatu hari si Firaun ini mempunyai sebuah mimpi yang tidak bisa dijelaskan atau diartikan oleh siapapun. Dan akhirnya hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Nah, setelah itu Yusuf diangkat menjadi orang penting. Nah, selain Firaun, yang berkuasa nomor 2 adalah Yusuf. Nah, suatu hari terjadi kelaparan di negeri keluarganya Yusuf. Sehingga saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya datang ke Mesir. Lalu setelah saudara-saudaranya melihat Yusuf, nah, ada pertanyaan lagi nih adik-adik, kita main kuis ya. Apa yang akan Yusuf lakukan pada saudara-saudaranya? A, membalas kejahatan mereka dengan mengusir mereka dari Mesir.
B. Mengampuni mereka dan mengajak untuk tinggal bersama Yusuf di Mesir. Kita coba jawab bersama-sama ya. Yuk kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Nah, Yusuf merupakan seorang yang sangat baik hati dan dia juga intim dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu dia tidak dendam terhadap saudara-saudaranya, malah dia membantu saudara-saudaranya dengan memberikan makanan yang banyak kepada mereka. Dan setelah Yusuf memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, karena awalnya saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf, dan Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya bahwa Koko ini aku loh, ini aku Yusuf loh. Dan saudara-saudaranya merasa sangat malu dan juga berterima kasih kepada Yusuf. Nah, dari sini kita mau belajar dari Yusuf ya, bahwa kita harus selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kakak punya ayat hafalan nih ya, di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, ada gerakannya nih. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kita ulang sama-sama ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, kita udah belajar ya tentang Yusuf adik-adik. Semoga adik-adik bisa meniru teladan dari Yusuf, yaitu tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun dia sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Kita tetap harus membalas setiap kejahatan dengan kebaikan, karena itulah yang Tuhan Yesus mau. Yuk, kita mau berdoa sama-sama. Kita mau akhiri firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi seperti Yusuf Tuhan, yang tetap mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempunyai hati yang tetap mengasihi musuh kami Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.